Shalom semuanya, para pembelajar Alkitab bersama-sama saya Pastor Indri Gautama dalam pelajaran Bible Study untuk menjadi murid Kristus yang hidupnya tenang, rileks, lega, berdamai dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan, melakukan bersama Tuhan semua kehendak Tuhan. Bukan Anda lakukan sendiri dan kalau kepentok baru panggil Tuhan. That's wrong theology. Teologi yang benar adalah Tuhan adalah Immanuel. Dia berada bersama kita setiap hari, bahkan yang memimpin. Dia yang bimbing bagaimana apa yang perlu dilakukan sesuai kehendak Allah. So, kita masuk dalam pemikiran yang revolusioner di sini. So, saya mau sambut teman-teman yang sudah bergabung saat ini. Saya mau ucapkan terima kasih untuk Ibu Triani dari Sorong, semua teman-teman dari Indonesia Timur, dari Jayapura, Manokwari, dari Sorong, dari Merauke, terima kasih sudah bergabung. Juga untuk teman-teman dari Jawa Timur, dari Surabaya, dari Banyuwangi, dari Jember, dari situ Bondo, Bondowoso, Probolinggo, saya mengucapkan terima kasih untuk sudah belajar, memberikan waktu untuk bisa diam dan mengerti dan mendengar firman Allah. Juga saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman dari Palembang, Saudari Irene Mers, Saudara Pinpin, senang sekali untuk kalian tidak nyerah dengan praktek hidup. Dan sesuatu yang mau dipraktekin itu harus konsisten dan rutin. Kalau belum rutin, tidak akan ada perubahan. Kenapa? Sesuatu yang dilakukan setiap hari, setiap kali akan menjadi the becoming. Seperti apa yang Anda lakukan tiap hari. Tapi kalau cuma sekali waktu, kalau pas keinget, Anda tidak akan ada alami perubahan. Bahkan Anda mengalami sakit karena mencoba merubah perbuatan yang secara impromptu, secara dadakan-dadakan pas lagi ingat. Nah, kalau kayak begitu, Anda akan menderita hidup dengan Tuhan. Kekristenan nggak kayak gitu. Kalau Yesus dipelajari pribadinya di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Anda lihat kehidupannya tuh ritme, itu berupa ritme. Konsisten, rutin. It's a habit. So, saya mau Anda semuanya create a new habit, baru bisa bertobat. Nggak mungkin ada perubahan tanpa ada ciptakan suatu kebiasaan baru. Yang lama telah berlalu, so yang baru sudah datang. Ya, cuman udah datang. Tapi nggak mengatakan dan begitulah Anda jadi baru. Belum. Yang lama telah berlalu, so yang baru dalam Kristus sudah datang. Yaitu ciptaan baru udah datang. Tetapi untuk si ciptaan baru memimpin Anda jadi manusia baru, Anda mesti menciptakan belajar kehidupan baru dari si ciptaan baru. Karena kalau enggak Anda masih pakai pola pikir manusia lama dengan hati ciptaan baru. Enggak akan klop. Pasti deh yang ada di kepala akan kontrol Anda. Enggak mungkin yang ada di hati. Karena yang di hati masih benih. Dan Amsal berkata, how you think, that's the way you are. Bagaimana Anda berpikir, begitulah Anda loh. Nah, sampai kita pembaruan pikiran, Roma 12 ayat 2, mana mungkin kita bisa hidup sebagai ciptaan baru dalam Kristus. Yang baru sudah datang. Baru datang Bapak Ibu sekalian, belum menjadi kita. That's why ada Bible Study ini. Di mana ciptaan baru itu akan dikembangkan, akan dipupuk, akan difokuskan oleh pikiran dan hati nurani kita dan perasaan kita. Supaya si ciptaan baru ini bertumbuh, berkembang, menjadi dewasa. Sehingga manusia lamanya udah berlalu, mati sekalian. Dan tidak kembali lagi. Nah, gagalnya kita gagal untuk ngapain dengan si ciptaan baru yang datang itu. Oke? So, thank you so much untuk Ibu Joyce Rimper. And thank you Joyce sudah setia hadir di Bible Study ini. Dan juga untuk Saudara Rocky Wisan, Saudara Lucius Juliandri, thank you so much sudah bergabung. Bisa share dari kota mana Anda bergabung. Dan juga Jania Catherine, thank you Anda bisa datang di ibadah di Bali Sabtu ini. Oke, lusa saya akan ada di Hotel Fairfield lantai 1. Ada 3 ruangan yang kita akan pakai untuk ibadah gereja generasi apostolik. Dari
jam 1:30 sampai jam 4. Mari kita fellowship. Kita kenalan sambil bangun hubungan dan kemudian dengarin apa yang Tuhan taruh di hati saya. Di mana Anda semua akan ngalami apa yang diajarin di sini di Bible Study, right? Ibu Triani, shalom, shalom, shalom dari Sorong. Bagaimana kita bisa bantu untuk Ibu bisa tergerak untuk bisa praktek. Oke, saya anjurkan semua Bapak Ibu sekalian punya buku-buku yang kami pakai, supaya Anda bisa sinkron, jadi emotionally healthy leader. Bagi Anda para gembala, para pendeta muda, pendeta pembantu, siapapun yang masuk dalam ministry. Don't forget, Anda mesti punya pegangan buku-buku ini, karena inilah yang akan membuat Anda menjadi seperti yang Tuhan mau. Alright? Dan Bapak Teguh Suprijanto, terima kasih. Juga Ibu Dina Katarina dari Tomohon, oke. Dan juga saya mengundang Anda semua yang lain untuk bisa share ya, Facebooknya di-share dengan teman-teman Anda. Anda juga yang bisa, yang mungkin ketinggalan hari ini, jam ini, tapi mau ikutin terus pelajarannya, kita ada rekamannya, recordingnya di YouTube. So kalau Anda ada klik lambang lonceng itu, sampai lonceng yang hitam, Anda akan automatically di-updated semua pengajaran yang terakhir. Sehingga Anda bisa punya waktu belajar, bisa punya waktu untuk praktek, karena apa yang kita pelajari nggak jadi pengertian tanpa praktek. Dari praktek menjadi rutinitas. Begitu rutinitas, suatu kebiasaan baru akan terwujud. Kenapa? Kayak orang exercise saja tiap hari. Ada di Instagram satu ibu, saya exercise dan exercise saya cuma 7 menit, tapi tiap hari. Ibu-ibu di atas 50 tahun bisa turun berat badan 20 kilo hanya 7 menit per hari. Tapi rutin. Bukan 7 menitnya yang penting, rutinitasnya yang penting. So, saya undang Anda, ini 4 menit per hari Anda berdiam di kaki Tuhan. 2 menit awal, 2 menit akhir. Untuk ikutin maunya Tuhan. Karena dia butuh perkenalkan dirinya, hatinya, karakternya kepada Anda dan saya. Dan untuk itu dia bilang di Mazmur 46 ayat 11, berdiamlah. Ketahui aku Tuhan. So, Anda semua yang ada di Bali dan Pasar, kita bisa mendengarkan pelajaran ini dari jam 2 sampai jam 4. Kita mulai dengan 1:30, fellowship bersama-sama di Hotel Fairfield by Marriott di Sunset Road, Jalan Merdeka Raya 7, Kecamatan Kuta, Badung, di Bali. Mari kita ketemu semua. Ayo teman-teman dari Denpasar, dari seluruh Bali. Mari kita berkumpul bersama-sama. Oke? Jangan ketinggalan. Oke, kita satu dalam doa dan supaya Anda bisa minta tolong Roh Kudus menolong Anda menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Amin. Bapa, kami berterima kasih untuk kesempatan sekali lagi Kamis malam ini. Kami tahu saudara-saudari kami yang di Indonesia Timur, di Papua sudah lebih larut malam jam 9, sudah tidak ada yang perlu dikerjakan, bisa duduk tenang untuk belajar mengerti pandangan perspektif Yesus Kristus bagi hidup kita sesuai jalan-jalannya. Dan bukan ikut jalan dunia kita yang diwariskan dari manusia lama yang gak kenal Yesus, tetapi kita mengikuti pimpinan bimbingan Roh Kudus yang sudah bawa ciptaan baru datang pada kita. Aku berdoa agar ciptaan baru tidak sekedar datang dibiarkan saja, tapi datang dan dipelihara, dirawat, dipupuk. Sehingga kita tidak lagi dipimpin manusia lama yang sudah berlalu, tapi 100% tiap hari dipimpin dengan sengaja, dan kehendak kita milih untuk dipimpin dengan sengaja oleh ciptaan baru dalam Kristus Yesus. Aku minta pewahyuanmu, pertolonganmu Roh Kudus malam ini juga terjadi di Papua, di Jabodetabek, seluruh Sumatera, Sulawesi, Kalimantan bisa mendengar dan mengerti apa yang Tuhan bagikan di sini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan syukur. Amin. Kita ini lagi belajar 7 tanda-tanda dari pemuritan yang alkitabiah, yang pasti kualitasnya sehat. Nah, di
dalam pembahasan ini, 7 ini terdiri dari 1, kita sudah bahas cukup dalam ya, intensif, yaitu Anda kalau mau punya kualitas murid Kristus yang sehat, nomor 1, berada dengan Yesus itu lebih penting daripada kerja buat Yesus. Saya ulangi, nomor 1, 7 tandanya ya, tanda pertama, berada dengan Yesus adalah lebih utama, lebih penting dibandingin sibuk kerja buat Yesus. Dengan kata lain, keberadaan hubungan Anda senantiasa sepanjang hari dengan Yesus itu mestinya yang menopang dan yang membuat pekerjaanmu bersama Yesus, bukan tanpa Yesus. Kerja untuk Tuhan bersama Tuhannya. Karena Roh Kudus ada dalam kita, itu rohnya Kristus. Nah, kalau kita nggak bersekutu intim sama Roh Kudus dengan spending time, dengan solitude, silence, and stillness, dan scripture reading, dan sabat seminggu sekali 24 jam tidak kerja, you spend time with the Lord. Nah, tidak bisa lakukan sabat 24 jam kalau setiap harinya tidak melakukan mini-mini sabat. Itu yang 2 menit di awal, 2 menit di akhir, kita sebelum meditasi firman berdiam dulu. Because that's the way yang Tuhan maunya kayak begitu. That's His will. Bukan kehendakku, bukan jalanku, tapi jalanmu Tuhan. Right? So being with God has to be beyond doing for God. Jadi apapun yang kita lakukan buat Tuhan harus ditopang supaya berkesinambungan bersama dengan keberadaan kita bersekutu intim dipimpin Roh tiap momen, tiap saat, tiap waktu sepanjang hari. So nomor 2, itu Anda bisa dengar di rekamannya ya, being with God before you do for God. Itu saya udah bahas panjang lebar. Kemudian sekarang kita masuk ke poin 2. Yaitu kita mengikuti Yesus yang disalibkan, bukan Yesus yang tenar. Mengikuti Yesus yang disalibkan, bukan Yesus yang populer. Bukan Yesus yang seperti negara barat ngomongin. Nah, so di sini untuk masuk poin 2 ini dibagi ke dalam 4 bagian. Oke. Sebetulnya Anda ini di gereja ini, Anda diajarin pemuritan gaya duniawi atau pemuritan seperti yang Yesus modelkan. Nah, pemuritan yang Yesus modelkan itu bukan pemuritan yang nyaman, itu pemuritan melalui Yesus yang disalibkan. Salib selalu lambang penderitaan, bukan lambang enak, bukan lambang holiday. Oke. So, di sini saya bagikan di tabel ini. Anda bisa lihat tabel urutan saya atau tabel yang rapi ini. Dunia punya sistem pemuritan loh. Yesus juga punya. Nah, Anda itu nomor 2 kalau Anda mau sehat, Anda itu mesti ikut pemuritannya Yesus, bukan negara barat. Yang keren, sensasional. Pemuritan negara duniawi fokusnya apa? Anda menjadi populer, Anda jadi orang yang terbesar, berpengaruh, terkenal. Oke. Anda menjadi orang yang penuh kesuksesan. Anda akan ngejar semua hidup yang nyaman dan menghindari penderitaan ataupun kegagalan. Jadi hidup itu kalau dengan Tuhan nggak ada gagal, nggak ada sakit. Tapi kalau sampai ada yang sakit, sampai ada yang gagal, pernikahannya gagal, ekonominya, semuanya diam. Tapi sehari-hari percaya, termasuk yang keluarganya berantakan pernikahannya, sampai diakhiri dengan surat cerai, itu tetap percaya juga di dalam Tuhan nggak ada kegagalan, padahal gagal hidupnya. Itu bagaimana ya kepemikirannya ya? So, seluruh 4 poin ya, jadi poin 2 ini terdiri dari 4 bagian. Populerisme, menjadi orang yang terkenal dan besar, penuh kesuksesan, jadi Kristen ekuivalen dengan sukses. Tidak ada tuh yang namanya penderitaan, yang namanya gagal, itu nggak ada di kamusnya orang Kristen duniawi ini. Tetapi yang kita ikutin melalui pembelajaran Bible Study ini, dengan adanya sabat, 24 jam per 1 hari per minggu tidak kerja, tapi fokus untuk replenish your soul with the presence of God, mengisi, membanjiri kembali jiwamu dengan hadirat Allah. Ternyata ada 4 poin juga yang perlu ditaati. 1, tolak popularitas. Anda cuma boleh populer dengan Tuhan. Kalau Anda populer sama penciptamu, ya sudah hidupmu beres.
Oke. Tapi kalau striving ya, berjuang untuk populer, berjuang untuk nonjol, capek. Dan ujung-ujungnya capek sendiri, capek emosi, dan tidak meraih apa-apa. Karena Rick Warren berkata, Tuhan gak pernah janji kekayaan material loh, ikut Tuhan Yesus. Bukan itu tujuannya ikut Tuhan. Atau tujuan dipanggil, dipilih Yesus. So nomor 1, pemuritan gayanya Yesus beda sama pemuritan duniawi atau negara barat. Pemuritannya Yesus menolak mentah-mentah popularitas di depan manusia. Oke, Anda tahu kan kalau di dunia kayak apa kan? Mobil mewah, rumah mewah, Facebook, sosmed mewah-mewahannya yang ditayangkan, right? Tetapi jadilah populer bersama dengan Yesus. Yang kedua, Anda menolak aliran kebesaran atau ketenaran. Kalau di Amerika, saya belajar dari Kay Warren. Siapa sih GOAT? Saya pikir GOAT apa dok? Tapi kan pakai ini akronim sebab ada titik-titiknya. G, titik O, titik A, titik T. Ternyata itu singkatan dari the greatest of all time. Jadi kayak pemain-pemain basket, pemain Super Bowl. Itu di Amerika tuh mendapat gelar GOAT. Greatest of all time. Pemain tenis, the greatest of all time. Guys, kayak John McEnroe. Siapa tuh pemain basket yang meninggal itu di kecelakaan pesawatnya, di pesawat helikopternya dengan anaknya. Oke. Kobe Bryant, juga Michael Jordan, itu GOAT semua tuh. Oke. Itu di dunia memang ditekankan ke situ. Itu bikin orang striving. Tapi di kerajaan surga nggak gitu. Ya, nanti saya bahas kok satu persatu ya. Nggak ada tuh aliran kebesaran atau kebesaranisme, ketenaranisme. Pokoknya isme-ismen nggak ada. If you want to be great, you'll be great with me. Kalau mau jadi orang yang besar, besar karena Yesus dan di hadapan Yesus. Bersama Yesus besarnya. Supaya semua kemuliaan kembali ke Yesus. Yang ketiga, pemuritan gayanya Yesus. Itu tolak aliran kesuksesan. Successism. Okay. Kalau mau sukses, sukses bersama dengan Yesus. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Jadi bersama Yesus kan. Aku dapat menanggung segala hal bersama Kristus yang mau menguatkan aku. Jadi yang kita banggain apa kekuatan dari Yesus, apa kita yang kuat sendiri? Of course dari Yesus. Yang keempat, kalau ciri-ciri mengikuti pemuritan salibnya Yesus, Anda peluk penderitaan dan kegagalan. You welcome, you accept, you embrace suffering and failure. Anda sambut, Anda terima, ya memang kalau gagal ya terima, masa mau nyangkal. Oke, Anda terima kegagalan yang Anda pernah hadapi, lakukan. Anda menderita akibat kegagalan itu, ya terima, dipeluk. Jangan mau dibuang gimana, it is part of the journey. Bagian dari perjalanan hidup iman Anda. Dan di sini Anda belajar menjadi setia kepada Yesus. Di tengah penderitaan, kegagalan. Kayak aib yang Anda bikin. Tetap setia sama Tuhan, karena Tuhan gak ada urusan dengan kegagalan ini atau penderitaan ini. Karena Tuhan bukan sumber penderitaan. Ya sudah, Anda tetap setia sama Tuhan aja dong. Karena dia bukan sumber penderitaan kan. Penderitaan itu kan datang dari manusia daging Anda yang penuh nafsu. Dari iblis yang meracuni pikiran Anda. Pakai dong perisai iman yang memadamkan semua panah api setan. Betul apa tidak? So Yesus nggak ada hubungan dengan penderitaan dan kegagalan itu. Justru dia mau kuatin Anda di tengah penderitaan dan kegagalanmu. Di tengah loss, grief and loss, kedukaan dan kehilangan. Justru dia mau temenin Anda. So, keempat karakteristik yang berbeda total ini. Dunia berkata jadi populer. Yesus berkata enggak populer. Karena popularitas itu ternyata temptation. Itu suatu godaan loh bagi setiap manusia Kristen. Saya mau lompat sebentar ya, Anda buka ke 1 Korintus 3 supaya Anda mudah. Kalau Anda menolak ini pengajaran ini, Anda coba baca deh. Anda tuh sekarang ini Kristen yang di duniawi atau memeluk salib Kristus. Berarti Anda dan saya peluk salib kita masing-masing. Karena Lukas 9 ayat 23 berkata, barang siapa
Mau datang ke Yesus, ikut Yesus, harus sangkal diri, pikul salibnya setiap hari. Kalau Lukas 9:23 ada kata setiap harinya. Enggak bisa, enggak. Every day. You deny yourself, carry your cross. Itu penderitaan dari maunya kita begini, tapi kita pilih untuk ikut maunya Tuhan. Nah itu kalau Anda latihan tiap hari itu, ternyata otot Anda jadi tambah kuat, otot emosi. Dan otot berada bersama Tuhannya jadi tumbuh. Otot mendengar Tuhan jadi kuat. Nah itu tidak bisa terjadi kalau Anda ngikutin aliran dunia. Nah kapan sih kita gampang banget mengikuti aliran dunia tuh di 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 4. Kita baca ya. Judul temanya tuh perselisihan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara, ngajak ngomong aja nggak bisa, kepada kamu, dengan kamu, seperti dengan manusia rohani. So, kalau Anda pakai 2 Korintus 5:17, barang siapa di dalam Kristus yang lama berlalu, itu yang manusia duniawi itu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Tapi baru datang loh, belum ngapa-ngapain. Nah, kalau didatengin, dikirimin, ya Anda ngapa-ngapain dong dengan apa yang datang. Itu adalah ciptaan baru. Itu yang manusia rohani. Jadi Paulus berkata, kalau mau jadi pengikut Kristus, kita mesti punya conversation dari spiritual man to the spiritual man. Spirit to spirit. Bukan intellect, bukan ego. Tetapi spirit to spirit. Nah, dia berkata, aku ya saudara-saudara para penatua di Korintus yang isinya orang ahli filsafat semua dan kaya-kaya material. Pada waktu itu tidak dapat bicara dengan kamu seperti manusia rohani loh. Tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Jadi kita ngomong sama anak-anak kecil rohani. Mau dikasih jabatan pemimpin, mau dikasih jabatan gembala senior, agak riskan. Sangat riskan. Ayat 2. Kenapa riskan? Lihat dong ayat 2. Susulah yang kuberikan kepadamu. Nggak bisa makanan keras nih. Menolak popularitas, menolak kebesaran, menolak kesuksesan, menolak penderitaan dan peluk penderitaan dan kegagalan. Wow, ini kelas berat. Nah untuk itu Anda nggak bisa jadi Kristen yang minumnya khotbahnya yang manis-manis, lucu-lucu, yang bikin Anda ketawa di kursi itu, tapi hidup ini tidak bikin Anda ketawa loh. Hidup ini bisa bikin Anda trauma loh. Terhantui loh. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Berita khotbah ini bisa dibagikan di Bible study ini, belum tentu Anda bisa terima loh. Kenapa? Karena Anda tetap berada hanya orang yang megangin ciptaan baru yang datang. Tapi Anda masih main-main di lingkungan manusia lama. Coba ya, saya lompat ke 2 Korintus 5 sebentar supaya Anda, ayat 17 ya. Ini kalau orang Kristen udah terima Yesus langsung dikasih ayat ini. Tapi nggak pernah dihidupi, nggak pernah dibahas detail dengan pemodelan. Ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, bukan di dalam gereja, bukan dalam gedung ibadah. Dalam Kristus, artinya di dalam hadiratnya. Berarti being with God before you do for God. Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Berarti yang ciptaan lama, yang bukan dari Yesus, yang pengaruhnya iblis, Satan itu yang menipu si Adam pertama, itu berlalu. Kata berikutnya, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu stopnya di datang loh. Itu enggak terima jadi, langsung dewasa. Enggak. Itu perlu dibangun. Karena ciptaan barunya datang itu masuk di dalam tubuh tanah liat. Dengan jiwa yang masih menerkam semua memori masa lalu. Dan semuanya ini dari Allah, datangnya ciptaan baru. Dengan perantaraan Kristus, Dia telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian kepada kita. Mempercayakan pelayanan pendamaian. Tapi Anda mesti latihan hidup berdamai dengan Tuhan tiap hari. Anda nggak berdamai sama manusia duniawi, Anda berdamai sama manusia rohani. Nah, manusia rohani itu ciptaan baru. Kita kembali ya di 1 Korintus 3 ayat 2.
Si manusia yang tidak rohani, yang duniawi itu minumnya susu. Bukan makanan keras. Sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Jadi nggak semua khotbah itu dapat diterima dengan legowo ya. Bisa kacau, bisa bingung. Ayat 3. Karena kamu masih manusia duniawi. Ayat 3 perlu dibaca karena ini menjelaskan ayat 1-nya. Nggak bisa diajak ngomong kayak manusia rohani, berarti manusia duniawi. Lanjut. Sebab jika di antara kamu ada ciri-ciri adanya manusia duniawi. Itu kan kalau mau populer, mau jadi orang besar, sukses, nggak mau ada urusan dengan penderitaan kayak Petrus. Waktu Yesus mengatakan di Matius 16, aku akan menderita loh, habis itu mati. Tapi hari ketiga bangkit. Langsung Petrus saut badannya Yesus ditarik loh fisiknya loh. Allah tidak akan izinkan ini terjadi padamu Tuhan. Yesus juga cepat sergap jawabannya. Enyahlah kok iblis, kamu hanya mikirin yang manusia pikirkan, bukan yang Allah pikirkan. Itu loh bedanya manusia duniawi dan manusia rohani. Kalau manusia rohani mendengar supply dari surga, dari Bapa surgawi. Nggak mungkin dari iblis. Kamu masih manusia duniawi sebab jika di antara kamu ada iri hati, ada perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahkan kamu hidup secara manusiawi. So, duniawi sama manusiawi sama. Karena jika ada seorang berkata, aku dari golongannya Paulus, aku golongannya Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apa sih Pak Apolos? Apakah Paulus? Mereka kan pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya. Masing-masing menuruti jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, kata Paulus, Apolos nyiram, tapi kan semuanya berperan bagi si benih itu ya. Tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi kalau mau jadi orang rohani, manusia duniawinya mesti berlalu. Manusia ciptaan barunya yang Anda terima udah datang, Anda mesti kembangkan. Baru Anda bisa menjadi murid Kristus. Kalau nggak mungkin bisa. So kita belajar di sini bahwa popularitas adalah sebuah godaan ya. Popularitas artinya penuh dengan pikiran apa kata orang, gue keren nggak, bagaimana pendapat orang, berapa followerku, bagaimana orang berpikir tentang Anda, dan mencari kesukaan, kenikmatan, dan pengaguman orang lain. Akibatnya kita mengatakan dan melakukan hal-hal untuk memberi kesan khusus bagi orang tertentu. Memberi impresi ke orang lain atau membuat keputusan-keputusan yang pemimpin populer tidak biasanya buat. Normalnya nggak dilakukan, tapi ini bisa dilakukan. Karena mendengar suara Tuhan. Nah, cara iblis putuskan relasi manusia Yesus dengan Bapaknya. Waktu Yesus masih belum populer. Yesus belum ada nama. Tidak dikenal. Hanya salah satu orang di antara sekelompok orang banyak. So waktu Yesus masih belum populer, Yesus nggak ada nama loh. Nggak pernah khotbah, nggak pernah melakukan mujizat. Dan nggak pernah ketemu Raja Herodes, Pontius Pilatus, Kaisar Romawi. Nggak pernah, itu kan mereka penjajah kelas berat. Walaupun Yesus nggak terkenal dan nggak dikenal dan nggak dirayakan. Dan dia cuma salah satu dari orang banyak itu. Tetapi Yesus itu puas dengan dirinya, setia dengan Allah Bapanya, dan tidak keluar masuk dari kehidupan duniawi, tapi hidup setia dengan langkah Tuhan. Nah ini kita baca di Matius 4 ya, sebentar ayat 5 sampai 7. Lihat, begitu Yesus selesai di padang gurun, dia dituntun Roh Kudus untuk melakukan perbuatan Tuhan dengan dari Injil, sehingga dia bisa melakukan siapa dia sesungguhnya. Nah di Matius 4 ayat 5 dikatakan bahwa kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah. Nah ini cobaan iblis, aduh gemes saya.
Berkali-kali yang dipertanyakan tuh atau yang dia goda itu identitasnya Yesus. Demikian pula identitas Anda dan saya akan digojlok sama setan. Kalau engkau anak Allah, jauhkan dirimu ke bawah sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan merendahkan, memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ayat 7. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencari Tuhan Allahmu. Yesus kerjakan mujizat di tempat yang tersembunyi. Enggak sensasional sama sekali. Oke, so sekarang saya mau masuk ke bagian yang enggak populer dan enggak besar. Kita bahas ke bagian itu ya. Yang lainnya Anda sudah bisa ikutin di YouTube dari minggu lalu dan minggu sebelumnya. Oke, di dunia selalu ada dikotomi. Dikotomi itu ada dalam satu manusia ada dua aliran kehidupan. Satu aliran sekularisme, yang satu pengikut Kristus. Di dunia sekularisme dan dalam budaya-budaya agamawi di abad pertama, keinginan besar dari seluruh umat Tuhan untuk menjadi populer itu setelah betul-betul kejadian itu 100% dari dalam hati orang. Oke, karena di dunia sekularisme dan dalam budaya agamawi di abad pertama, keinginan besar nafsu itu loh untuk populer udah mendarah daging. Anda ya hanya bisa ngingetin satu sama lain. Nah, jadi kita belajar di sini bagaimana popularitas itu ditegur Tuhan Yesus loh. Anda mau baca nggak nih? Kita baca dari Matius 23 ayat 5. Berapa dari Anda nggak bisa terima penolakan? Terima berita nggak menang, nggak gagal. Nah, kita lihat di sini ya, bagaimana Yesus menolak kebesaran. Di Matius 23 ayat 5 dikatakan semua yang mereka lakukan, orang Farisi, semua yang kau lakukan itu dilakukan oleh supaya dilihat orang. Itu popularitas nggak tuh? Jadi sambil Anda melayani orang-orang dengan prokes, tapi juga Anda discerning in the spirit. Ini orang hari ini dia lagi membawa hadirat apa ya? Ini Anda kalau mau bisa peka seperti itu, Anda nggak bisa makan susu, Anda bukan kualitas minum-minuman susu, Anda bukan tipe anak yang duduk-duduk dengan atau tidur-tiduran dengan orang tua untuk melewati hari itu sampai lupa bikin PR, lupa besok ada ujian. Kalau Anda mau hidup dengan menyenangkan Tuhan, ada ada pagernya, Anda tinggal di rumah pakai pagar ini, pakai batasan-batasan ini segala macam. Tetapi kalau Anda mendengar hikmat Allah dan tahu betapa di dunia itu tantangannya akan menggoda Anda jujurnya untuk jatuh dalam dosa. Oke. Nah, jangan Anda diam aja, tapi mesti tanya ke Tuhan, ini aku lakukan ini semua untuk kebaikanku atau untuk kepentingan seluruh gereja lokal di mana Anda berada. Nah, Yesus perhatikan tuh semua yang mereka lakukan dilakukan oleh supaya dilihat orang, ini salah ini. Murid-murid Yesus menolak mentah-mentah kerohanian pamer atau showy spirituality untuk mengesankan orang yang lihat bersama dengan dia. Jadi ini Anda bisa belajar dari Matius 6 ya. Murid-murid Yesus menolak mentah-mentah kerajaan pamer untuk mengesahkan air yang terang, mengesankan orang yang ngeliatin Anda. Contohnya Matius 6, orang Farisi dan orang pemungut cukai yang berdoa bersama-sama di bait Allah berhadapan dengan tembok ratapan. Yang berdosa itu tunduk kepala, tapi yang merasa tidak berdosa, merasa benar, mesti pulang dengan
perangkot perabot untuk pertemuan dan pertumbuhan rohani kita. Nah, kalau murid Yesus itu menolak mentah-mentah showy spirituality untuk mengesankan orang yang lihat yang dicinta. Nah, jadi setiap hari kita harus belajar cara memberi gimana. Itu di Matius 6, cara puasa, cara doa, cara memberi, itu jelas sekali. Murid-murid Yesus menolak mentah-mentah kerohanian pamer, showy spirituality untuk mengesankan orang-orang lain. Supaya dilihat orang lain kayak gak ada problem, semuanya santai-santai aja. Nah, kita mesti pelajari kalau mau kenal orang yang memuridkan dengan pemodelannya Yesus. Nomor 1, perhatikan cara memberinya. Nomor 2, cara berdoanya. Nomor 3, cara berpuasa. Nomor 4, cara menawarkan diri untuk melakukan pelayanan-pelayanan kepada Tuhan. Cara mereka menawarkan diri untuk pelayanan mereka. Oke. Nah, Yesus mencela, denounce any activity that had traces of seeking the approval or administration of others. Yesus benci sekali. Kata denounce itu udah disangkal. Oke, dan Yesus nggak mau deh kita tuh diperlakukan sangat-sangat tidak baik. So Yesus menyangkali aktivitas apapun yang menyebabkan ada tanda-tanda kita mencari persetujuan orang atau administrasi bagi orang lain. Coba Anda perhatikan ya, di ayat Markus, di kitab Markus dan kitab Markus 8 ayat 35, kita belajar juga di Lukas 9 ayat 23, di mana ikut pemuridan Yesus, Anda bisa diperhatikan di cara memberi, berdoa, berpuasa, dan menawarkan diri untuk pelayanan-pelayanan kepada Tuhan. Servant leadership-nya yang diuji. Ditambah, tadi Peter Kasiro berkata, Yesus betul-betul benci, nggak suka, kecewa. Aktivitas apapun yang pernah membuat seseorang itu bisa keinget lagi. Dan dengan begitu dia cenderung untuk mencari persetujuan dan administrasi orang lain. Nah, artinya cari perhatian orang lah, jaim gitu loh. Nah, kalau ini menjadi motivasi Anda akan ada masalah. Tetap akan jadi manusia duniawi. So, dengan kata lain, Anda mesti mendengar suara hati nurani Anda. Apapun yang Anda lakukan, itu motivasinya apa sih? Jadi ini ada 3 pertanyaan ya yang saya bikin. Untuk Anda cek sebetulnya apapun kebesaran mimpi kan bisa bermimpi, bisa kirim ribuan orang ke medan misi. Bisa menjadi teman, hidup untuk berdamai dengan Allah. Nah, untuk Anda bisa bertumbuh dewasa seperti itu, Anda perlu belajar mendengar suara hati nurani. Gak bisa suara hati nurani diabaikan. Jadi dengar suara hati nurani kita, apapun yang kita lakukan, motivasinya apa sih? Apa alasan mau melakukan untuk Tuhan dengan ukuran besar-besar? Kenapa sih kalau mau bikin buat Tuhan tuh gede-gede, besar-besar? Apa alasannya? Tuhan supaya orang jangan mengagumi Anda. Nah, ini adalah cara-cara bagaimana Anda bisa membuat daging Anda betul-betul dilumpuhkan, ditiadakan, dilemesin karena tidak dikasih makan. Baru Anda ikut pemuritannya Yesus. Sadari, Yesus sangat mengetahui kelemahan hati manusia loh. Ini bukan berita yang baru terjadi di tengah-tengah kami. Enggak, ini merata ya. Untuk kita bisa sadari Yesus, akibatnya kita bisa betul-betul tahu kelemahan kita.
kelemahan hati manusia. Oke, so Yesus pahami sekali ya, godaan untuk besar, terkenal, populer. Dia memperkenalkan goal untuk menjadi pemenang terbesar, di mana Anda tergoda banget. Itu bisa memberikan sesuatu yang konstan datang menyerang kita terus, yang belajar mentaati Tuhan, tidak ikutin teman-teman Kristen yang masih duniawi. Jadi Yesus paham sekali godaan paling ampuh, yang konstan, yang pasti menjamin adalah keinginan besar untuk membuat dan mengimpresikan buat orang lain. Alias kalau Anda mau tahu, Anda ikut pemuritannya Yesus, Anda mesti tanya sama diri Anda sendiri. Ini Anda melakukan impresi-impresi itu supaya Anda ladeni dengan baik, supaya mereka kembali lagi, atau Anda belajar berjalan dengan sopan, yang tetap juga bisa membuat Tuhan menyertai Anda, tapi dari level yang berbeda. Nah, sehingga Anda tidak lagi cari muka buat orang lain gak menghargai, orang lain ngomongin Anda di belakang punggungmu, nggak apa-apa. Oke, yang penting Anda ikutin pemuritan salib Kristus, tidak ada popularitas. Yang ada hanya ketaatan. Nah, Yesus berkata kepada para pemuka-pemuka agama, ini bagus sekali, Yohanes 5 ayat 44. Pemuka agama loh ya, bagaimana kamu dapat percaya? Kamu yang menerima hormat seorang diri yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang daripada Allah. Bagaimana kamu dapat percaya? Kamu yang menerima hormat, kamu yang terima hormat dari seseorang dari yang lain dan tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa. Gimana? Penghormatan dari Tuhan kamu nggak mau. Penghormatan dari orang kamu mau. Mungkin kalau dari orang tuh instan ya. Gratification. Kalau dari Tuhan kan mesti nunggu, mesti diam di kaki Tuhan. Yesus tahu kok bahwa keinginan besar untuk jadi populer telah meracuni hidup para imam dan para pemuka di zamannya Yesus. Dan saya masih pegang bukunya untuk Anda bisa hidup betul-betul populer bersama Tuhan. Bukan populer dan teman baiknya lawannya Tuhan, yaitu iblis. Oke, so kita masuk ke pembahasan di mana nomor 1, racun bagi iman kita itu adalah kepemimpinan. Racun iman kita adalah kepemimpinan kita. Nomor 1, keinginan mendengar apa yang ada dalam pikiran orang tentang kita jauh lebih dominan daripada pikiran Tuhan tentang kita. Persis kayak kayak Petrus. Keinginan mendengar apa yang ada dalam pikiran orang tentang Anda dalam perjalanannya. Dalam pikiran orang tentang kita jauh-jauh dominan daripada apa pikiran Tuhan tentang dia. Yang nomor 2B, keinginan untuk berkedudukan menjadi seseorang yang spesialis di mata orang lain. Nomor 2, keinginan untuk kebutuhan menjadi seseorang yang spesial di mata orang lain. Jadi kalau ada orang yang lebih spesial, langsung dunianya ambruk. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Nah, Anda mesti belajar datang ke bab 7 buku EHS, di mana Anda belajar meratap, menangis apa yang Anda sedih dengan orang-orang sekitar Anda bawa ke Tuhan. Nah, konsekuensi dari kedua racun imam kepemimpinan kita. Contoh ya, kalau Anda itu belum siap makanan keras tapi masih minum susu. Konsekuensi apa dari kedua racun iman dan kepemimpinan kita? Ada dasar apa? Motivasi apa? Di nomor A saya tulis, sering berkata ya padahal capek lo badannya dan mestinya keluarnya enggak.
Kok sungkan sama orang jadi ya. Nomor C, memilih untuk diam aja daripada memilih untuk diam aja daripada mengutarakan kesukaan dan keinginan kita karena takut nanti orang pikir kita bagaimana. Bagaimana orang pikir, bagaimana apa kata orang nanti digosipin gimana. Yang E, membuat keputusan di luar rancangan Allah dan jadwal gereja sebelum kita siap. F, menaruh tekanan kepada diri sendiri sehingga mencuri waktu keluarga, mencuri sukacita Tuhan dari kepemimpinan gereja. G, saya banyak berbohong kepada diri saya, kepada Tuhan dan kepada orang lain. H, sulit memberikan feedback yang jujur kepada tim agar membuat perbaikan-perbaikan bagi diri mereka karena takut mereka nanti tersinggung dan merusak hubungan. I, saya tidak merdeka karena lebih peduli apa kata orang yang melihat saya. Karena sebenarnya kita harus ada rasa cukup berada bersama dengan Tuhan sendiri aja. So, saya ulangi lagi ya. Ini konsekuensi-konsekuensi dari minum racun yang merusak iman kita dan kepemimpinan kita. A, sering sekali ngomongnya cepat sekali ya, padahal sebetulnya tidak. B, menolak untuk mengutarakan pendapat karena takut nanti kapalnya goncang. Rame nanti. C, memilih untuk diam aja deh daripada mengutarakan kesukaan dan keinginan kita. Nanti takut jadi dibicarain orang atau nanti orang mikir apa tentang diri kita. Jaim ya. E, membuat keputusan di luar rancangan Allah dan jadwal gereja kami. Padahal kita belum siap. Ini semua akibat ngejar popularitas. Menaruh tekanan pada diri sendiri, you give pressure on yourself. Karena mencuri waktu keluarga, mencuri sukacita Tuhan dari kepemimpinan gereja kita. Bagaimana engkau mimpin sampai nggak ada sukacitanya, maksudnya begitu. Terus yang nomor G, suka banyak bohong. Sebetulnya ngomongnya iya tapi ngomongnya mestinya iya tapi jadi ngomong enggak. Mestinya ngomong tidak jadi ngomongnya iya. Bohong kepada diri sendiri, kepada orang lain dan kepada Tuhan. Kalau mau terima feedback agak susah. Jadi timnya nggak bisa jujur untuk bicara. Mungkin ada perbaikan, ada yang tidak perlu dibahas. Baik ini untuk mengkoreksi diri atau hubungan dengan sesama, dengan Tuhan, dengan diri sendiri. Karena ntar kalau diajak ngomong nanti malah tersinggung dan merusak hubungan. Yang I, saya nggak bisa merdeka tuh karena terlalu peduli apa kata orang yang ngelihat saya. Karena sebenarnya kita harus ada rasa cukup konten berada bersama dengan Tuhan sendiri aja. Oke, nah kalau mesti cari popularitas, Anda nggak bisa puas dengan diri Anda karena Anda banding-bandingin sama orang lain. Orang itu gereja itu udah mencapai ini, udah melakukan ini, kita kok cuma begini-gini aja. Padahal kepuasan kita bukan karena kita mencapai taraf orang lain, tetapi karena kita ada bersama dengan Tuhan. Kehadiran Tuhan dalam emosi kita, hati kita, itu segala-galanya. Dibandingkan mencapai perayaan apa, bikin apa, performance apa. That's not the purpose. Performance cuma sekali, habis itu dilupain. Tapi berada bersama dengan Tuhan tiap hari, itu merubah Anda tiap hari. Karena bagaimana bisa tetap sama dengan Allah kalau Anda gandengan berjalan dengan Immanuel tiap hari. Amsal 13 ayat 20, dengan siapa Anda bergaul, begitulah Anda. Jadi dengan kata lain, siapa yang dekat sama kita akan mempengaruhi kita loh. Siapa yang Anda hindari, ya Anda akan nggak seperti yang orang Anda hindari. Tapi Anda dekat sama, kalau satu orang dihindari, Anda akan dekat dengan orang lain. Itu influence-nya besar sekali. Bayangin kalau orang itu adalah Yesus. Bukankah pribadi Yesus akan ada di Anda? Daripada Anda malas berdoa, malas baca Alkitab, semakin jauh dari serupa Tuhannya, semakin dekat dengan serupa duniawinya. Makanya manusia rohani itu perlu dikembangkan. Kalau sudah lahir baru, kalau ciptaan barunya datang. Coba kita tanya di sini ya, apakah Yesus mengkritisi kebutuhan Anda untuk populer?
Ini kebutuhan fundamental loh, mendasar maksudnya. Untuk jadi terkenal, jadi populer. Yesus nggak mengkritik, tapi Yesus mengarahkan kembali. Mengarahkan kembalinya apa? Dengan cara fokusnya itu mau jadi populer, mau jadi terkenal. Itu motivasinya apa? Yesus akan mengalihkan keinginan kita dari fokus kepada apa kata orang. Nanti orang pikir kita jadi apa? Menjadi fokus ke Bapak Surgawi, mikir kita kayak apa? Alias audiens tunggal kita yang nggak pernah tertidur terlelap, penjaga Israel, yaitu Bapak Surgawi, itu mestinya jadi fokus kita. Menjadi terkenal, menjadi populer, itu kebutuhan dasar. Tetapi tidak sama dengan maunya orang dunia, atau yang sama dengan kaliber dunia. Yang bikin Anda capek loh, karena selalu dibanding-bandingin. Kepuasan Anda, populer Anda mestinya bersama dengan Tuhan. Di mata Tuhan Anda populer. Anda diakui. Caranya kepingin populer itu datang ke Tuhan. Tuhan akan redirect it. Supaya keinginan Anda tuh fokusnya bukan ke orang-orang ngomongnya apa tentang diri Anda. Tetapi kata Tuhan apa. Karena itu di akhir perjalanan Yesus di bumi, waktu dia pelayanan di bumi, Yesus tuh hendak berkata kepada kita, ini loh pesan Tuhan di akhir zaman ini. Matius 25 ayat 21, ini kerinduan Tuhan ngomong ke Anda dan saya. Tapi mesti keluar dari Tuhan. Nah ini nggak bisa terjadi kalau Anda nggak fokus ke Tuhannya. Tapi fokus ke apa kata orang. Apa kata tetangga. Oke, karena di akhir perjalanan di bumi ini, Yesus hendak berkata kepada masing-masing kita seperti ini. Baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Wow, ini kan pengakuan dari Tuhan loh. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Wah, kalau kita melakukan hal kecil-kecil kayak Daud di padang at the back of the wilderness, di padang belantara sendirian, terpencil, mengucilkan diri sementara kakak-kakaknya yang menjadi lingkar satu tentara khususnya orang internalnya Raja Saul yang lagi berhadapan dengan orang Filistin, bangsa Filistin. Si Daudnya kan gak diajak. Tapi dia di tempat kecil itu dia setia loh. Setia ngapain? Berada bersama dengan Tuhan. Jadi setelah domba-dombanya dan 2-3 ekor domba kambing bapaknya yang dia piara menemukan padang rumput hijau dengan sungai yang tenang, udah aman lah itu domba akan kenyang, tidur dan minum. Si Daudnya ngapain waktu si domba itu lagi makan dan tiduran atau minum air yang segar? Si Daudnya main kecapi, bergaul dengan Allah. Itu yang kecil-kecil yang gak dilihat orang tuh, itu dilihat Tuhan loh. Ini baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Kamu setia dengan hal kecil yang hina. Makanya jangan hina, jangan kamu tolak atau hina permulaan kecil. Justru itu diukur sama Tuhan kok. Justru yang gak kelihatan, yang gak dilihat orang. Dan mungkin Anda gak pandang sama sekali loh. Itu yang dilihat Tuhan. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Kalau yang kecil bisa dipercaya, yang besar pasti bisa dipercaya. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah, ini undangan dan ini eksklamasi dari pemilik jiwa kita, pemelihara jiwa kita. Ini Tuhan tuh rindu bisa ngomong gini ke kita semua loh. Tapi ukurannya adalah perkara kecil Anda mesti handle dengan setia. Jangan mau bikin perkara besar yang kolosal, melakukan yang pertunjukan yang hebat. Nggak tertarik. Hebat itu di panggung. Tapi yang kecil-kecil nggak ada orang lihat. Anda aja nggak nganggep kok sebetulnya. Matius 25-21 adalah afirmasi satu-satunya yang akan sungguh-sungguh memuaskan keinginan kita untuk diakui dan terkenal. Tapi terkenalnya di mata Tuhan. Aku mendapat recognition di mata Tuhan, oleh Tuhan. Tapi belum tentu Anda direcognize oleh dunia loh. So Yesus rindu untuk kita ketahui bahwa Tuhan, Allah sajalah yang mestinya menjadi satu-satunya sumber pengakuan yang dapat memuaskan kita secara mendalam. Artinya apa sih? Yesus tuh rindu bahwa kepuasan kita
Di mana Anda dan saya diakui sebagai hamba yang baik dan setia. Diakui sebagai anaknya yang dia berkenan. Itu mestinya perkataan Allah aja udah cukup memuaskan kita. Nggak perlu embel-embel yang lain. Nggak perlu dapat piala, medali. Nggak perlu. Itu kan dari manusia. Ada yang mengagumi Anda lah. Kalau sungguh hebat di mata dia, dipanggil. Dia mendapat penghargaan. Tapi kan penghargaan pikiran manusia sama Tuhan kan kelasnya beda. Dan ukurannya juga beda. Justru yang nggak kelihatan itu yang dilihat Tuhan. Oleh sebab itu, kalau Anda semuanya dengan menolak popularitas, maka ini adalah faktor yang esensial untuk Anda bisa mengikuti Yesus yang disalibkan dan terlibat dalam mengalami pemuritan yang transformasional bersama dengan dia. Anda kan udah belajar kan? Yang poin pertama kan being with God is more important than doing for God. Itu mesti terjadi dulu. Baru bisa ada pemuritan dengan penyalipan Kristus. Dengan menyalibkan daging sendiri. Pemuritan adalah sangkal diri pikul salib. Itu yang lihat cuma Tuhan. Dan itu nggak cari popularitas di mata orang. Itu popularitas di mata Tuhan. Ini adalah faktor yang fundamental, esensial untuk Anda mengikuti Yesus yang disalibkan. Dan membuat Anda bisa terlibat dalam mengalami betul-betul kehidupan yang transformasional dari dalam keluar. Karena dimuridin Tuhan. Oke, sebagai penutup kita baca Roma 8 ayat 17. Nah, ini bagus sekali nih. Kalau Anda ngerti yang dibahas tadi, pemuritan Anda gaya dunia atau gaya Yesus yang disalibkan. Kalau ikut gaya Yesus disalibkan, Anda ngerti ini. Dan jika kita anak Allah ya, lalu kelahiran Yesus, ciptaan baru kita tuh anak Allah. Adanya Roh Kudus dalam ciptaan baru kita, Roh Kudus bersaksi, ya Aba, ya Bapa, kita anak Allah. Dan ini sudah diset sebelum dunia dijadikan. Efesus 1 ayat 5 ngomong itu. Nah sekarang kalau betul-betul Anda itu, jika kamu yakin kamu tuh anak, maka kita juga ahli waris. Ya dong, sama seperti Yesus ahli warisnya Bapa. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima semua janji-janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Pemuritan menjadi anak Allah serupa Kristus. Menerima warisan janji Allah semua. Butuh menderita bersama Yesus. Sangkal diri pikul salib. Supaya kita juga dipermuliakan bersama dengan Dia. Bukan daging kita yang dipermuliakan. Bukan ambisi dan kemauan kita, pencapaian kita. Justru Kristusnya yang dipermuliakan. Karena dengan kita sangkal diri pikul salib, kitanya berkurang-kurang, Kristusnya bertambah-tambah. Dan kita terkenal di mata Tuhan. Yang mengakui kita ya Tuhan. Matius 25-21 tadi. Itu pengakuan yang belak-belakan. Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku. Diakui hambanya Dia. Kualitasnya baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku Yesus akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Ini kan popularitas dan kebesaran. Tapi besar di mata Tuhan, populer di mata Tuhan. Makanya Anda bisa masuk dan turut dalam kebahagiaan kekal Tuhan. Kita doa ya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur bahwa kami tidak ikutin pola kebesaran, popularitas, ketenaran seperti dunia lakukan. Kami bukan GOAT, the greatest of all time yang dunia berikan. Dengan medali, dengan piala. Kami itu besar di mata Tuhan, tapi kecil di mata orang. Ini adalah pengakuan bahwa kami sedang dibentuk menjadi serupa Kristus. Inilah cara menjadi murid Kristus yang diterima Tuhan. Populer dengan Tuhan, diakui Tuhan. Dan ini adalah satu hal yang fundamental dan esensial. Kalau betul-betul kita menjadi muridnya Kristus serupa Yesus. Dan ahli waris janji Allah. Terima kasih Bapak, kami tidak lagi mengikuti nafsu kami untuk seperti dunia. Dalam nama Yesus, tapi kami mengikuti Yesus dalam penderitaan, kegagalan, dalam kesengsaraan, dipeluk dan dilewati bersama Tuhan. Dan kami sampai di ujungnya menjadi serupa Kristus. Buat kami menjadi pengikut Kristus seperti
pemuritan gayanya Yesus, bukan gaya dunia. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Well, saya berdoa pelajaran ini menjadi pegangan yang Anda perlu ingat-ingat. Dan jangan lupa, bagi Anda yang ada di Bali, kita akan bahas ini juga. Kita berjumpa di hari Sabtu, jam 1:30 sampai jam 4 sore, November 26 di Hotel Fairfield Marriott, Jalan Sunset Road, Merdeka Raya 7 di Kuta, Badung. God bless you all.